Ihya TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat bisa menghadiri kajian, dan insyaallah untuk malam hari ini itu kajian spesial. Kita kedatangan Ustadz kita dari Yogyakarta asli beliau, dan alhamdulillah beliau mudir Pondok Pesantren Sunnah Bintas 8 Singkut tahun 2010 sampai 2019. Jadi santri baru, mungkin baru tahu ya. Jadi mudir sebelum Ustadz baru itu dia dikurang 9 tahun. Yang santri lama sudah tahu. Kemudian sahabat-sahabat kita senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, persahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian Ustaz Yahya Usama hafizahullah taala untuk di sini terdiri dari 3. Yang pertama adalah malam ini dari maghrib sampai isya. Kemudian pas azan isya nanti azan, kemudian kita sholat, kemudian lanjut sebentar, dikurangi 15 menit, kemudian sesi tanya jawab lebih kurang 10 menit. Jadi setelah sholat isya kita tetap lagi. Kemudian yang kedua, besok khutbah Jumat ya, bagi para ikhwan, maka bisa menghadiri khutbah Jumat beliau di sini Masjid Pondok Sunnah itu. Kemudian yang ketiga khusus kajian umahat, kajian siang besok lebih kurang jam 14:15, jam 2:15. Baik, tanpa berpanjang kalimat, langsung saja kita mendengarkan sama-sama kajian yang disampaikan oleh kita Ustaz Yahya Usama yang berjudul Bahaya Dosa Kezaliman. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah
wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wal akhwati fillah, ahibba rahimani wa rahimakumullah, wa hadani Allah wa iyyakum. Saudara-saudariku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidzah dan juga para tulab yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di Masjid Ma'had Ihya'us Sunnah ini. Dan tentunya dengan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah memberikan kepada kita. Kenikmatan kesehatan badan kita, kenikmatan keringanan langkah kaki dan kehendak hati kita, sehingga kita bisa hadir di masjid ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada kaum muslimin yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Sungguh sangat membahagiakan ya, bagi diri ana, qad yasuruni an uqabilakum, di mana saya bisa bertemu dengan antum sekalian setelah kurang lebih 3 tahun lebih saya meninggalkan pondok ini untuk berpindah tugas di Musirawas dari tahun 2019. Dan memang sejak lama Pak Haji Sugito selaku pimpinan yayasan meminta ana meluangkan waktu paling tidak sebulan sekali untuk kesini. Tapi qadarullah, karena memang dulu awalnya ana ditaruh di Musirawas itu untuk jadi korwil, mengkoordinasi cabang-cabang di Sumatera, namun juga disuruh merangkap menjadi mudir di Ma'had Darussalam bin Bas 9, sehingga waktu itu benar-benar sangat sulit untuk dijadwalkan. Nah, namun alhamdulillah kemarin juga sudah konsultasi dengan pengurus di Jogja. Memang kalau bisa untuk menyambangi tiap-tiap cabang, ya mungkin pekan ini ke Singkut, pekan besok ke Bangko, pekan besok ke Tebo, pekan besok ke Sekayu, maunya seperti itu. Alhamdulillah, ya nanti insya Allah kita usahakan dan semoga Allah memudahkan. Ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan petang hari ini ana akan menyampaikan tentang bahayanya dosa kezaliman. Kezaliman sebagaimana telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah mengharamkan kezaliman di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi." Begitu juga Rasulullah SAW ketika haji wada, beliau menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, beliau bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun alaikum." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram
tidak boleh dilanggar di antara sesama kalian. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kezaliman dalam bentuk apapun diharamkan oleh Allah. Namun terkadang diri kita ini ketika kita bergaul dengan orang lain, apakah seorang suami bergaul dengan istrinya, atau istri bergaul dengan suaminya, atau seorang santri bergaul dengan ustadzahnya, atau ustadz juga bergaul dengan santri-santrinya, seorang mudir bergaul dengan ustadz-ustadz yang menjadi anak buahnya, atau seorang pimpinan yayasan bergaul dengan anak buahnya, bawahannya di dalam lembaga yayasannya. Karena terkadang emosi, ataupun terkadang memang karena kurangnya ilmu, sehingga menjadikan pergaulan mereka sering terjadi kezaliman-kezaliman, atau terkadang terjadi kezaliman-kezaliman. Seorang suami mendolimi istrinya, seorang kepala rumah tangga mendolimi anak-anaknya. Ada juga seorang teman, seorang santri mendolimi santri yang lain, atau seorang mudir mungkin mendolimi ustadznya, seorang pimpinan yayasan mendolimi anak buahnya. Ini sangat mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Bahkan seorang penjual mendolimi pembelinya, ini sangat mungkin terjadi. Padahal saudara-saudariku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kezaliman itu diharamkan oleh Allah, sekecil apapun bentuknya. Lalu apa sih yang disebut dengan zalim? Apa itu zalim? Zalim itu wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan perkara ini bisa dari kecil sampai yang besar. Membuang sampah, ini para santri ini, Ustaz tanya, membuang sampah bukan pada tempatnya, zalim enggak? Zalim enggak? Zalim. Zalim. Karena itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sampai bentuk kezaliman yang besar, dan kezaliman yang paling besar sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Allah berfirman, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa? Kalau zalim itu disebutkan wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka perbuatan syirik adalah perbuatan paling tidak pas. Karena harusnya peribadahan, persembahan itu hanya untuk Allah, dia berikan kepada selain Allah. Ketika berdoa ini harusnya kepada Allah, tapi dia berikan kepada selain Allah. Dan itu zalim. Bahkan kesyirikan ini kezaliman yang paling besar. Nah, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kezaliman berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama membagi kezaliman itu menjadi 3. Yang pertama,
Zalim berkaitan dengan hak-hak Allah, menzalimi Allah. Ini yang pertama. Menzalimi Allah atau menzalimi atau perbuatan zalim yang terkait dengan hak-haknya Allah, ini bukan berarti menimpakan satu madarat kepada Allah, tidak. Karena tidak ada satupun yang bisa memberikan madarat kepada Allah. Tidak ada. Tidak ada satupun yang sanggup memberikan kerugian kepada Allah. Menyakiti Allah tidak ada. Namun yang dimaksud zalim kepada Allah adalah tidak menunaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu merupakan kewajiban kita. Ya. Seseorang yang tidak menyembah Allah, kalau berdoa tidak berdoa kepada Allah, atau bahkan tidak pernah mau berdoa kepada Allah, tidak mau bertawakal kepada Allah, tidak mau roja mengharap kepada Allah, maka orang ini zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, zalim kepada diri sendiri. Ya, bentuk kezaliman yang merugikan dirinya sendiri. Contohnya, ya, mengikuti ajakan syahwat, mengikuti ajakan syahwat dan hawa nafsunya, sehingga dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya, atau dia melakukan kemaksiatan yang merusak dirinya sendiri. Dia masuk ke dalam kamarnya, ngunci pintu, mabuk di dalam kamar sendirian, tidak mengganggu orang lain. Dia di dalam kamarnya sendirian berbuat maksiat yang merugikan dirinya. Ini zalim terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga, zalim kepada orang lain dan makhluk lain. Kezaliman yang bentuk ketiga ini yang sangat membahayakan. Ya? Ini sangat membahayakan. Misalnya memakan harta orang lain, memukul orang lain, seorang santri memukul temannya, ya, menjatuhkan kehormatan orang lain. Seorang pedagang menipu pembelinya. Perbuatan-perbuatan buruk kepada orang lain. Ini bentuk kezaliman yang ketiga. Dan ketiga bentuk kezaliman ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dawawinu indallahi thalathatun." Catatan dosa di sisi Allah itu ada 3. Diwanun la ya'ba'ullahu bihi syai'a. Yang pertama, catatan dosa yang tidak dipedulikan Allah sama sekali. Catatan dosa yang tidak dipedulikan oleh Allah sama sekali. Wa diwanun la yatsrukullahu minhu syai'a. Dan yang kedua, catatan dosa yang tidak ditinggalkan oleh Allah sama sekali. Wa diwanun la yaghfiruhullah. Dan yang ketiga, catatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Lalu beliau Rasulullah SAW menjelaskan ketiga catatan dosa ini. Yang pertama, fa'amad diwanul ladzi la yaghfiruhullah fasyirik. Adapun catatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah
Allah berfirman, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka akan diharamkan baginya surga. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau sampai mati belum bertaubat, yaitu dosa kesyirikan. Tidak akan diampuni, diharamkan baginya surga. Kemudian perincian yang kedua, penjelasan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ammad diwanul ladzi la ya'ba'ullahu bihi syai'a fadhulmul abdi nafsahu fima bainahu wa baina rabbih min saumi yaumin tarakahu aw salatin tarakahu fa innallaha yaghfiru dzalika wa yatajawazu insyaallah. Adapun catatan dosa yang tidak dipedulikan oleh Allah sama sekali, yaitu orang yang mendolimi dirinya sendiri. Perkaranya terjadi antara dirinya dengan Allah, tapi bukan kesyirikan. Tapi bukan kesyirikan ya. Seperti meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, dan dosa-dosa yang lain yang terjadi antara dirinya dengan Allah, tidak merugikan orang lain. Maka dosa yang seperti ini, jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, tidak dianggapnya, maka Allah tidak menganggapnya. Namun sebaliknya, jika Allah menghendaki dosa itu tetap dianggap, maka tetap dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dosa yang kezaliman yang ketiga, ad-diwanul ladzi la yatrukullahu azza wa jal minhu syai'a fadhulmul ibadi ba'dihim ba'dha al-qisasu la mahalata. Adapun catatan dosa yang ketiga yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah sama sekali, yaitu kezaliman seorang hamba yang dilakukan kepada orang lain. Maka tidak ada jalan keluar kecuali kisos, dihukum dengan hukuman yang semisal. Kalau itu tidak selesai di dunia, maka akan diselesaikan urusannya ke akhirat. Seorang suami mendolimi istrinya, tidak minta maaf di dunia, urusannya berpindah ke akhirat. Seorang santri memukul santri yang satu lagi, kalau tidak selesai urusannya di dunia, nanti berpindah ke akhirat. Seorang pimpinan pondok misalnya, atau pimpinan yayasan mendolimi anak buahnya, atau sebaliknya anak buah mendolimi mudirnya, kalau tidak diselesaikan di dunia, nanti penyelesaiannya di akhirat. Dan ini bukan remeh, ini membahayakan. Ini sangat membahayakan. Kalau perkara di dunia itu gampang, makanya ketika Rasulullah SAW merasa beliau sudah mau wafat, beliau mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, siapa di antara kalian yang merasa pernah aku zalimi baik hartanya atau kehormatannya atau aku sakiti badannya, ini di hadapan kalian diriku, silahkan membalas. Karena kalau urusan di dunia ini lebih mudah. Seseorang mendolimi tetangganya, misalnya yang anak-anak muda ini nyolong nangka tetangganya, mumpung masih di dunia selesaikan, jangan sampai nanti berpindah ke akhirat. Kalau sudah di akhirat gak bisa antum bayar dengan nangka, gak bisa.
Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bahaya kezaliman ketika dia terbawa sampai ke akhirat, Rasulullah mengkhabarkan kezaliman itu akan menjadi kegelapan-kegelapan yang bertumpuk-tumpuk di hari kiamat. Sebuah hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kezaliman merupakan kegelapan-kegelapan yang bertumpuk-tumpuk di hari kiamat. Para ulama menafsirkan makna kegelapan zulumat di sini dengan dua penafsiran. Rasulullah mengatakan bahwasanya az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Zulumat arti kegelapan di sini dengan dua macam penafsiran. Yang pertama, sebagian ulama menafsirkan secara tekstual. Artinya kegelapan dalam arti tidak ada cahaya sama sekali. Seperti antum masuk ke sebuah ruangan, listriknya mati, gelap, tidak ada cahaya, gelap seperti itu. Maka dengan makna penafsiran ini, nanti orang-orang yang berbuat zalim di hari kiamat, mereka gelap, tidak bisa melihat apapun. Di mana ketika itu dia membutuhkan cahaya untuk menuntunnya menuju Allah, di mana dia butuh cahaya untuk meniti sirat, namun dia tidak diberikan cahaya, dipadamkan cahayanya oleh Allah dan dia dalam keadaan kegelapan. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran ini diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar. Pada hari di mana engkau melihat orang-orang mukmin dan mukminat yang cahaya mereka bersinar di hadapan mereka dan di samping kanan mereka. Inilah kabar gembira kepada kalian, bagi kalian surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan juga Allah berfirman, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka bersinar di hadapan mereka dan juga di sebelah kanan mereka. Maka semakin sempurna cahaya orang-orang yang beriman, semakin mudah mereka berjalan menuju surga. Sebaliknya, semakin orang itu sering berbuat zalim di dunia, maka cahayanya semakin redup, semakin redup, semakin redup, hingga dia berada dalam kegelapan. Semakin banyak dia menzalimi orang, semakin bertumpuk-tumpuk kegelapannya. Sehingga orang yang senantiasa berbuat zalim di dunia, nanti di hari kiamat dia mengalami kegelapan sehingga kesulitan untuk meniti sirat menuju surga. Dia tidak lihat jalan. Dia benar-benar dalam keadaan kegelapan. Bahkan kegelapan inilah yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Penafsiran yang kedua, sebagian ulama menafsirkan kegelapan di dalam hadis ini adalah kesulitan yang amat sangat dahsyat. Maksudnya, orang-orang yang berbuat kezaliman di dunia, nanti di hari kiamat dia akan tertimpa kesulitan demi kesulitan yang sangat memberatkan dirinya. Penafsiran ini semakna dengan firman Allah, "May yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr
Siapakah yang bisa menyelamatkan kalian dari kegelapan-kegelapan daratan dan lautan? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika menempuh perjalanan di daratan dan lautan dengan ungkapan kegelapan-kegelapan daratan dan lautan. Sehingga para ulama menafsirkan kegelapan-kegelapan di sini adalah kegelapan berupa kesulitan-kesulitan yang amat sangat. Sekali lagi, kalau kegelapan di dunia antum mudah menyelesaikan, listrik mati gelap antum bisa nyari korek, nyari lilin, selesai. Tapi di akhirat tidak semudah itu. Kesulitan di dunia antum bisa selesaikan, bisa minta tolong seseorang untuk ikut menyelesaikannya, atau antum bisa berupaya untuk menyelesaikannya. Tapi di akhirat tidak bisa. Ingat, maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ini bahaya yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah. Di akhirat orang yang melakukan kezaliman akan tertimpa kegelapan-kegelapan. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pada suatu ketika bertanya kepada sahabat-sahabatnya, Atadrunal muflis? Atadrunal muflis? Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhama lahu wala mata. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di kalangan kami wahai Rasulullah adalah orang yang tidak mempunyai uang, tidak mempunyai dirham, dan tidak lagi punya harta. Itu yang bangkrut. Orang yang berdagang, modalnya habis, hartanya habis, itu yang bangkrut. Kekayaannya habis, itu bangkrut. Kata para sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhida min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Dengarkan ini sabda Nabi SAW. Ketika para sahabat mengatakan orang yang bangkrut di antara kami wahai Rasulullah, orang yang tidak punya uang lagi dan tidak punya harta. Apa kata Rasulullah? Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang nanti datang di hari kiamat. Dia datang membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, dan mungkin pahala-pahala yang lain. Mungkin pahala sedekahnya dia bawa. Namun sementara dia juga membawa dosa, mencaci maki si fulan, menuduh dengan tuduhan palsu kepada si fulan, menumpahkan darah si fulan, memukul si fulan. Dia juga membawa dosa, menggibah si fulan, menyakiti hati tetangganya, mengambil barang tetangganya, menipu pembelinya.
dan macam-macam kedoliman yang dia lakukan. Kemudian dia pun duduk dan dikisos. Kalau di akhirat sudah tidak ada membayar dengan barang. Antum misalnya seseorang penjual menipu pembelinya senilai tipuan 100 juta, tidak bisa dibayar di akhirat dengan uang. Antum menyakiti hati temannya, seorang ustadz menyakiti hati mudirnya, atau seorang pimpinan menyakiti hati anak buahnya, tidak bisa dibayar dengan harta di sana, tidak bisa. Seorang santri memukul santri yang lain, seorang santri mengambil uang santri yang lain, seorang santri gosok sandalnya santri yang lain, tidak bisa di akhirat bayar dengan sandal, nggak bisa. Bayarnya dengan apa? Maka diambillah kebaikan dia, diberikan kepada orang yang dizolimi. Ini kebaikan dia dibayarkan kepada orang yang pernah dipukulnya, kebaikan dia dibayarkan kepada orang yang pernah diribahnya, kebaikan dia dibayarkan untuk teman yang pernah diambil sandalnya. Terus seperti itu. Pahala sholatnya diambil untuk teman yang pernah diganggunya, kebaikannya puasa diambil untuk tetangga yang pernah diambil ayamnya. Terus seperti itu. Sehingga ketika kebaikan dia sudah habis, sedangkan orang yang dizalimi masih banyak, sudah tidak ada lagi yang untuk membayar. Pahala puasanya, sholatnya, zakatnya sudah habis, pahala kebaikannya sudah ludes, tapi orang yang dizalimi masih ada, dosa kezalimannya masih ada. Apa kata Rasulullah? Maka diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi, dilemparkan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ini orang yang bangkrut. Ini orang yang bangkrut. Kalau bangkrut di dunia tidak seberapa, kita berusaha bisa bangkit kembali, bisa cari modal kembali. Tapi bangkrut di akhirat adalah bangkrut yang benar-benar bangkrut sesungguhnya. Bagaimana tidak? Orang datang menghadap kepada Allah membawa pahala yang begitu banyak, tapi habis untuk membayar hutang kezaliman, bahkan kurang. Sehingga ditimpakan kepadanya dosa-dosa orang yang dizalimi itu. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun uhida minhu biqadri madlamatihi wa illam takun lahu hasanat uhida minhu sayyiati sahibi fahumila alaihi." Barang siapa yang mendolimi saudaranya, baik menjatuhkan kehormatannya atau bentuk kezaliman yang lain, maka kata Rasulullah, hendaklah dia minta dihalalkan hari ini, ketika masih di dunia, ketika masih hidup, minta dihalalkan hari ini, sebelum datang hari kiamat, di mana tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Seandainya dia punya amal soleh, maka amal solehnya itu akan diambil sesuai dengan kadar kezalimannya. Dan apabila ia tidak memiliki kebaikan-kebaikan, maka keburukan-keburukan orang yang dizalimi akan diambil dan dipikulkan kepadanya. Bangkrut. Maka kita lihat diri kita sendiri. Ingat-ingat, siapa yang pernah kita zalimi segera minta maaf.
Jangan nunggu nantilah, nunggu hari raya. Apa antum yakin umur antum sampai hari raya? Nanti sajalah, saya mau minta maaf di hari raya. Ya kalau sampai umurnya, kalau besok pagi mati, kita nggak tahu umur kita. Seorang istri yang mendolimi suaminya, segera minta maaf. Seorang suami yang mendolimi istrinya, segera minta maaf. Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, segera minta maaf. Ya. Seorang santri mendolimi santri lain, mungkin pernah mukul atau ngambil uangnya, atau ngambil jajannya, atau ngambil sendalnya, segera minta maaf sebelum datang hari kiamat dan perkaranya menjadi sangat berat bagi orang-orang yang berbuat zalim. Sudah Isya, kita sholat dulu atau adzan dulu terus lanjut? Oh ya. Wa ila akhiri da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya barakallahu fikum, kita sholat Isya dulu ya. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang bahayanya kezaliman, yang dimana kezaliman sekecil apapun yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain itu tetap harus dia pertanggungjawabkan nanti di akhirat, sekecil apapun. Dan jangan sampai kita menganggap remeh perbuatan-perbuatan kezaliman, meskipun kita pandang itu perbuatan yang sepele. Di dalam hadis yang terakhir kita baca tadi, Rasulullah SAW meminta kepada kita, menyuruh kepada kita, yang ketika kita memiliki kezaliman atau berlaku zalim kepada orang lain, untuk segera dihalalkan di hari ini. Karena nanti seseorang itu ketika dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, dia tidak membawa apapun. Hartanya yang banyak, tabungannya yang berjuta-juta di bank, rumahnya yang mewah, mobilnya yang banyak, tidak dibawa. Dia hanya membawa amal-amal soleh kalau dia punya. Seperti tadi, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, mungkin pahala sedekah, pahala menyantuni anak yatim, fakir miskin, pahala dia baca Al-Quran, itu yang dia bawa. Namun kalau dia banyak mendolimi orang lain dan belum minta halal, belum diselesaikan di dunia, pahalanya itu nanti untuk membayar kezalimannya satu persatu. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan kita remehkan meskipun kita anggap kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Man tata'a haqqa mri'in muslim biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa harrama 'alaihil jannah." Barang siapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpah palsunya, Allah mengharuskan dia masuk neraka jahanam dan Allah haramkan baginya surga. Faqala lahu rajulun, maka ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau, "Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah." Wahai Rasulullah,
meskipun yang dia ambil dari saudaranya itu hanya perkara yang sedikit, yang kecil. Qala, Rasulullah bersabda, wa in qadhiban min ara. Iya, meskipun yang dia rampas dari saudaranya itu hanya sepotong kayu siwa. Kayu siwa itu harganya berapa, Pak? 10.000. 10.000. Meskipun hanya seharga 10.000, di Arab sana kayu aro itu dianggap sepele, kecil, sedikit. Tapi kalau itu diambil dengan cara yang haram, dia ngambil milik saudaranya dengan cara yang haram, maka itu cukup menjadikan seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, man dolama kida sibrin, man dolama kida sibrin minal ardi tuwikah min sab'i aradhin. Barang siapa yang mendolimi orang lain dengan mengambil tanahnya meskipun sejengkal, kida sibrin, meskipun sejengkal, maka nanti akan dipikulkan ke atas pundaknya 7 lapis bumi. Bagaimana kalau 10 meter? Bagaimana kalau merubah batas tanah hingga sekian meter? 1 jengkal saja nanti di hari kiamat akan dipikulkan padanya 7 lapis bumi. Maka sekali lagi, jamaah sekalian yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan kezaliman. Para salaf kita dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, juga para ulama-ulama salaf sangat takut dengan kezaliman. Bahkan seorang ulama besar, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, pernah mengatakan, in lakitallaha ta'ala bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ta'ala ahwan alaika min antal qahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Apabila engkau bertemu dengan Allah Azza wa Jalla membawa 70 dosa yang terjadi antara engkau dengan Allah, apabila engkau bertemu dengan Allah membawa 70 dosa antara engkau dengan Allah, itu lebih ringan bagimu daripada engkau bertemu dengan Allah dengan membawa 1 dosa yang terjadi antara dirimu dengan hamba Allah yang lain. Kenapa? Kalau dosa yang terjadi seorang hamba dengan Allah, jika Allah menghendaki, Allah akan ampuni. Namun jika Allah tidak menghendaki, dosa itu akan dibalas oleh Allah. Kemudian setelah dibalas, dia akan dimasukkan ke surga. Berbeda dengan dosa yang terjadi antara hamba-hanya. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita renungkan bahaya-bahaya dari kezaliman yang tadi telah kita sebutkan. Seandainya tertimpa kepada kita 1 perkara saja, misalnya kita akan diliputi kegelapan di hari kiamat dengan kezaliman, itu cukup menjadikan kita itu takut. Apalagi kalau ditambah dengan kesempitan, kesengsaraan, di mana di hari kiamat nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan, semua orang butuh naungan, semua orang di sana kegelapan butuh cahaya, namun orang yang berbuat zalim sudah dalam keadaan kegelapan masih ditimpa keberatan yang luar biasa. Masih lagi nanti di peradilan Allah dia menjadi bangkrut sebangkrut-bangkrutnya.
ketika kebaikan-kebaikannya, amal solehnya digunakan untuk membayar orang-orang yang dizoliminya, dan ketika habis dan orang yang dizolimi masih ada, maka ditimpakan kepadanya dosa-dosa orang yang dizoliminya. Betapa sengsaranya orang yang seperti ini. Maka selagi kita ini masih hidup, kita selesaikan urusan kita. Dengan hamba Allah yang lain, mungkin seorang suami kepada istrinya, atau istri yang kurang menunaikan hak-hak suaminya, atau seorang teman mendolimi temannya, seorang ustadz mendolimi santrinya, atau seorang santri tidak menunaikan hak ustadznya sehingga itu merupakan kedoliman. Selesaikan. Jangan sampai kita tuntut menuntut di hari kiamat, karena nggak bisa terbayar kecuali dengan amal soleh. Jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit yang bisa kita tambahkan setelah Isya ini. Dan apa yang saya sampaikan tadi ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan ada salahnya datang dari kebodohan saya dan godaan syaitan. Dan mungkin jika ada pertanyaan, tafadhalu bisa ditulis. Nanti kalau ana tidak bisa menjawab, bisa dijawab oleh Ustadz Hardadi atau ustadz-ustadz yang lain. Tafadhalu. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz Yahya bersama telah menyampaikan materinya tentang bahaya kezaliman. Dan insyaallah kita masuk sesi tanya jawab. Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum ya Ustaz. Hal apa saja sebaiknya yang kita lakukan ketika kita selalu dizalimi? Selain sabar apa saja yang dilakukan? Iya. Seseorang yang dizalimi tentunya selain bersabar, dia juga harus berlapang dada untuk memaafkan. Apalagi kalau orang yang menzalimi itu meminta maaf. Ya. Kalaupun dia tidak mampu dengan kesabarannya, dia bisa mengadukan. Kalau masyarakat bisa mengadukan kepada penguasa atas kezaliman orang lain. Kalau santri ya bisa mengadukan kepada ustadznya. Dan mengadukan seseorang yang berbuat zalim meskipun harus disebutkan kesalahannya, ini tidak termasuk ghibah. Itu boleh. Ya. Dilaporkan. Kalau masih dizalimi, seseorang itu boleh berdoa, dan yang terbaik itu mendoakan kebaikan. Meskipun orang yang menzalimi kita, ya Allah berilah dia petunjuk, jangan lagi dia berbuat zalim. Kenapa kita harus hati-hati dalam berdoa? Ingat, orang yang dizalimi itu antara dia dengan doanya dengan Allah itu tidak ada hijab. Dan ini membuat kita itu khawatir menzalimi orang. Orang yang dizalimi doanya tidak ada hijab dengan Allah. Sebagai pihak yang dizalimi lebih baik mendoakan itu kebaikan, toh sama-sama kita ucapkan. Jangan sampai ketika seorang yang dizalimi itu mendoakan keburukan, benar-benar Allah kabulkan. Antum dizalimi, berdoa baik dengan berdoa buruk sama-sama mengucapnya. Iya kan? Sama. Ya, maka boleh seseorang itu mendoa, tapi saya sarankan doakan dengan doa yang baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, apakah ana mau tanya, apakah termasuk kezaliman di saat kita memberikan amanah, tugas atau jabatan kepada orang yang tidak berkompeten di bidang itu? Dan apa dampaknya? Kalau disengaja, dia tahu, ya,
dia tahu orang itu tidak berkompeten, kemudian dia berikan tugas yang melebihi kemampuannya, iya. Ingat, Allah itu memberikan batas kepada orang itu masing-masing kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Tidak boleh seseorang itu membebankan orang lain dengan kerja yang tidak dimampuinya. Tapi kalau dengan sengaja, kalau tidak sengaja ya tidak. Ya, kalau tidak sengaja ya tidak. Ya. Karena perkara mampu dan tidak mampu seseorang itu berbeda-beda. Ya. Misalnya seorang suami menuntut kepada istrinya ya, dengan apa-apa yang tidak dimampui oleh istrinya, atau seorang istri menuntut suaminya. Memang mencari nafkah itu amanah yang diberikan oleh Allah kepada suami misalnya. Tapi kan ada batas kemampuannya. Kalau suaminya mampunya misalnya sebulan ngasih uang 3 juta misalnya, kemudian dia menuntut lebih, mau dibelikan ini dan dibelikan itu, maka ini juga tidak benar. Membebankan sesuatu yang di luar kemampuan seseorang. Ya, ini termasuk satu bentuk kedzaliman, meskipun ya kadarnya mungkin tidak ya sekadar dia membebani orang itu, Assalamualaikum Ustaz, maaf sebelumnya Ustaz, saya ingin bertanya, jika ada preman yang dulunya dia sering menzalimi orang lain dan setelah ia mendapat hidayah dan ia bertobat, bagaimana caranya agar dia minta maaf kepada yang dizalimi dulu? Kalau masih ada orangnya, datangi. Ini yang pernah dipalak ini, datangi minta maaf. Dulu saya pernah malak kamu 10.000, minta maaf ya. Kalau dia bilang, ya kembalikan ya 10.000, kembalikan. Kalau tidak diketahui orangnya, sekarang kan sarana kan banyak, ya bisa diumumkan pakai Facebook. Bagi saudara-saudara yang pernah saya zalimi, saya fulan mantan preman pasar Singkut, minta maaf. Ya, kalau tetap tidak ditemui, kita mohon ampun kepada Allah dan mendoakan kebaikan kepada orang yang pernah kita zalimi. Tetapi tetap kita harus berusaha mencari dulu orang yang pernah kita zalimi ini. Ya. Sebagaimana hadis tadi, segera selesaikan hari ini. Ya. Cari orangnya, minta maaf. Baik, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya, bagaimana misalnya kita menzalimi orang lalu kita minta maaf, tetapi orang yang kita zalimi tidak mau memaafkan, itu urusannya dia dengan Allah. Kewajiban kita hanya meminta maaf. Ya. Kewajiban kita menzalimi orang, kewajiban kita meminta maaf. Kalau kita sudah meminta maaf, dia tidak mau memaafkan, ya kita tidak berdosa. Kita tidak berdosa. Namun kalau ketika kita minta maaf, dia minta syarat, dan syarat itu bisa kita penuhi, maka lakukan untuk meminta maaf. Kalau dia tetap tidak meminta maaf, maka tidak ada kewajiban kita memaksa. Awas kalau nggak dimaafkan, ya tambah zalim lagi nanti. Tambah zalim lagi. Ya kita jawab singkat-singkat aja karena waktunya singkat ya Ustaz ya. Ya nanti bisa dijelaskan. Nah, sebelum saya tutup, dulu saya pernah di sini dari 2010 akhir sampai 2019 dan saya bergaul sama antum, baik ya pimpinan yayasan kita Pak Haji Sugito dan staf-stafnya, para ustadzah, juga santri-santri yang senior dan masyarakat di sini. Ya ada Mas Asrofi, ada Bang Irwan, ada Ustadz Syarif, dan ana ditarik ke Muara Beliti itu kan mendadak, tidak sempat pamit-pamit sama antum semua. Ya, tidak sempat pamit kepada masyarakat di Singkut ini. Makanya jika ana ada salah dan mungkin ana mendolimi antum, apakah kehormatan antum, harta antum, atau yang lainnya yang antum
merasa terdolimi, saya minta maaf. Saya minta maaf, dan kalau antum juga mungkin pernah tersalah sama saya juga memaafkan. Tidak usah nunggu lebaran kita kosong-kosong, hari ini kita selesaikan. Kalau antum memang mau menuntut, ana persilahkan, ya. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustazuna Sajariah yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Semoga yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah mudah-mudahan kedepannya Sajariah bisa berkunjung senantiasa terus di sini, bisa memberikan ilmu kepada kita secara rutin. Kemudian sebelum ditutup, kepada jemaah kami umumkan, setelah kajian ini, alhamdulillah kita sudah menyediakan kopi break atau makanan ringan. Silakan nanti ke sana. Untuk santri silakan untuk di masjid membaca surah Al-Kahfi, ya, seperti biasa. Untuk ibu sudah disediakan kopi break di atas. Demikian, dari para maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ihya TV.